kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu buat hari ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan angkat tangan katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang sahabat saya. Dia pernah melakukan satu kesalahan yang cukup fatal. Lalu setelah dia berhasil melewati itu, tentu dengan pertolongan Tuhan, masalahnya semua selesai dan dia berhasil melewati itu. Lalu dia bilang begini, dia tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu, atau dia melakukan pembelaan diri atas apa yang kesalahan yang dilakukan. Dia tidak pernah mengatakan kalau apa yang dilakukan itu adalah satu hal yang tidak salah.
Tapi ada satu hal yang dia syukuri sekalipun dia membuat kesalahan, bahwa ketika dia berhasil melewati itu, dia jadi orang yang tidak gampang menghakimi orang lain. Dia tidak gampang melihat kesalahan orang lain sebagai kesalahan yang seakan-akan orang itu tidak bisa berubah. Karena dia melihat bahwa dia pernah melakukan kesalahan dan ternyata Tuhan bisa menolong mengubah orang, Tuhan mengampuni orang walaupun dia melakukan kesalahan apapun. Penting bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk selalu melihat atau mengingat siapa kita sebelum kita dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita jadi orang yang tidak gampang untuk merasa lebih benar daripada orang lain. Mari saya ajak kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari keteladanan seorang rasul. Nah, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Kita baca dulu di Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Mungkin saya tidak akan membaca keseluruhan. Saudara bisa baca sendiri bagian-bagian ini. Saya akan membacakan beberapa ayat. Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri. Lalu ada daftar nama-nama di sana. Ada Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perhatikan ada nama Matius di sana, dan Thomas, dan yang lain-lain. Lalu coba kita lihat lagi bagian firman Tuhan. Ini daftar ke-12 rasul. Kalau yang tadi di Markus pasal 3, kita lihat lagi daftar ke-12 rasul di Lukas pasal 6. Judul perikopnya Lukas pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Judul perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi ini cerita yang sama dengan yang di Markus tadi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Perhatikan baik-baik. Simon yang diberi nama Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus. Perhatikan ada nama Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan seterusnya. Lalu bagian yang firman Tuhan yang ketiga yang kita akan baca juga berbicara tentang daftar 12 murid Tuhan Yesus di Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini cerita yang sama. Jadi di Markus tadi, di Lukas pasal 6, dan di Matius pasal 10. Sekarang kita baca Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ketiga dari Matius pasal 10 ayat yang ketiga, di sana ada nama Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yohanes anak Alfeus, dan seterusnya. Nah, kalau kita memperhatikan dengan baik bagian-bagian firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan ketika Markus menulis 12 daftar murid Yesus ini, Markus menulis nama Matius di sana. Begitu juga dengan Lukas, dia menulis nama Matius. Tetapi perhatikan baik-baik Matius sendiri. Matius sendiri yang menulis kitab Matius ini, ketika dia menulis daftar ke-12 rasul ini, dia menulis namanya sendiri dengan ada keterangan di belakangnya, Matius pemungut cukai. Markus dan Lukas tidak menyebutkan nama pemungut cukai. Tampaknya mereka tidak menaruh keterangan itu karena mereka menghormati Matius yang pada saat kitab ini ditulis, atau ketika Markus menulis kitabnya, Lukas menulis kitabnya, Matius ini sudah bukan lagi pemungut cukai. Dia sudah jadi ke-12 murid Yesus. Dia sudah jadi rasul pada saat itu. Mereka menghormati Matius sehingga mereka tidak lagi menaruh keterangan pemungut cukai di sana. Tetapi Matius yang menulis kitab Matius ini, dia menulis tentang namanya di kitab ini, dia tetap mencantumkan pemungut cukai di sana. Apa maksudnya, saudara?
Matius adalah orang yang tidak pernah melupakan dari mana dia berasal. Matius tidak pernah melupakan bagaimana dulu dia adalah orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat saudara bahwa pemungut cukai di zaman itu mereka melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka kalau kita lihat bagian firman Tuhan, beberapa kali nama pemungut cukai itu disejajarkan dengan daftar orang-orang berdosa. Kenapa? Karena rakyat sangat benci dengan pemungut cukai, karena orang Israel pada saat itu dijajah oleh Roma, dan pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintah Roma. Jadi rakyat orang-orang Israel ini itu merasa bahwa pemungut cukai ini adalah pengkhianat bangsa, karena mereka bekerja kepada penjajah. Yang kedua, kenapa mereka benci kepada pemungut cukai? Karena pemungut cukai ini menetapkan, kadang-kadang pemerintah Roma sudah menetapkan sekian, mereka lalu menaikkan itu, mereka memeras rakyat atas nama pemerintah Romawi, sehingga mereka memang melakukan banyak hal yang tidak baik. Dan ketika kitab-kitab ini ditulis, Matius ini bukan lagi pemungut cukai, dia sudah jadi rasul. Tapi perhatikan baik-baik, Matius tidak pernah melupakan dari mana dia berasal. Dia tidak pernah melupakan bagaimana Tuhan memanggil dia, melepaskan dia dari segala hal yang tidak baik, dari kuasa dosa. Dia tidak melupakan bagaimana besarnya kasih karunia Allah yang menyelamatkan dirinya, sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan menjadi rasul. Saudara, ini sebuah keteladanan yang luar biasa yang seharusnya juga kita ikuti, kita teladani, bahwa jangan pernah melupakan kita ini adalah orang-orang yang hanya mendapatkan kasih karunia Tuhan, hanya tertolong oleh kasih karunia Allah, sehingga kita dilayakkan untuk melayani Tuhan, kita dilayakkan untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa memiliki segala hal-hal yang baik. Itu semua karena Tuhan berkasih karunia kepada kita. Kita orang-orang berdosa, kita orang-orang yang penuh dengan kesalahan, tapi Tuhan mau mengampuni kita. Dan dengan begitu kita akan jadi orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Saudara, ketika kita mulai ada keinginan untuk benci kepada orang lain, maka marilah kita ingat bahwa kita juga penuh dengan kesalahan, kita juga penuh dengan kekurangan. Ketika kita ingin menghakimi orang lain, ingatlah bahwa kita juga banyak melakukan kesalahan yang seharusnya dihakimi oleh Tuhan, tapi Tuhan ampuni. Ketika kita mulai merasa lebih benar daripada orang lain, ingatlah bahwa kita ini penuh kekurangan yang hanya tertolong oleh kasih karunia Tuhan. Dan apa yang Matius tulis di sini, ini menjadi sebuah teladan yang luar biasa, supaya kita juga jadi orang yang tidak pernah melupakan kasih karunia Tuhan, melupakan kasih Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, sehingga kita bisa jadi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Itu karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah melupakan dari mana kita berasal, jangan pernah melupakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sungguh terbatas dalam menyampaikan, tapi biar Tuhan yang menolong kami semua, hamba-Mu dan juga semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biar kami bisa terus belajar menjadi orang yang lebih bijaksana, yang tidak pernah melupakan kasih karunia Tuhan, yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam campur tangan Tuhan. Biar penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi kami semua, campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan juga menolong semua yang ada dalam pergumulan, biar Tuhan yang memberikan jalan keluar, yang ada dalam masalah, biar Tuhan yang tolong sehingga semua mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Yang sakit juga Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang memulai sebuah usaha, memulai sebuah pekerjaan, atau bahkan mencari pekerjaan, biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang campur tangan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan sepanjang hari ini. Biar kami dalam tuntunan Tuhan, biar kami dalam campur tangan
dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biar hidup kami jadi berkat untuk orang lain, hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.